Bab 75. Orang di sini adalah Wang Zicheng, ketua Grand Hyatt Hotel. Meskipun dia bernilai lebih dari 2 miliar, dia dianggap sebagai orang nomor 1 di ibu kota provinsi. Tetapi dibandingkan dengan Ciki, permata di telapak tangan keluarga Chu, itu hanyalah perbedaan antara semut dan gajah. Jika keluarga Chu ingin menghancurkannya, mereka bisa melakukannya dengan mengangkat tangan. Karena itu, setelah menerima panggilan Jiaoqi, Wang Zicheng bergegas keluar dari kantor tanpa henti. Akhirnya, sebelum penjaga keamanan mulai, bergegas ke lobi. "Kenapa aku di sini? Aku di sini untuk memukulmu sampai mati." Wang Ziyuan menyeka keringat dingin dari dahinya, dan kemudian dengan penuh amarah, dia menamparkan Shen Shao ke tanah. Wang Ziyuan bukan seorang pejuang, tetapi orang biasa. Tapi kemampuannya untuk menamparkan Shen Shao ke tanah dengan tamparan sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia sangat marah. Setelah kipas Shen Shao jatuh ke tanah, Wang Ziyuan masih merasa bingung, dan dengan marah memerintahkan sekelompok penjaga keamanan, "Lawan aku sampai mati." Semua penjaga keamanan terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, tidak tahu apa yang terjadi. "Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Jangan pukul ketua ini sampai mati," Wang Ziyuan meraung. Penjaga keamanan yang pulih dengan cepat melambaikan tongkat listrik di tangannya dan membantingnya ke arah Shen Shao. "Apa?" Ratapan menyedihkan datang dari tenggorokan Shen Shao dan bergema di seluruh aula. Lin Xiaoqi terkejut ketika dia melihat adegan ini. Terpuruk di tanah. Wang Ziyuan bahkan tidak melihat Shen Shao dan Lin Xiaoqi. Dia membungkuk di depan Jiaoqi, dan dengan hati-hati meminta maaf, "Nona Chu, saya salah karena tidak berdaya dan membiarkan bocah ini menyerbu Anda. Bagaimana Anda menghadapinya? Saya tidak ada komentar. Bukan aku yang dia tabrak, tapi Raja Naga." Qi mengkoreksi, dan kemudian mundur ke Hao Kun Qin dengan hormat. Ketika Wang Ziyuan mendengar kata-kata Jiaoqi, betisnya sedikit gemetar. Bahkan mutiara di telapak tangan keluarga Chu sangat menghormati Hao Kun Qin. Seberapa mulia identitas Hao Kun Qin? Dia memarahi leluhur Shen Shao untuk generasi ke-18 di mana-mana. "Cepat bersihkan sampah ini, jangan tunda makan malamku dengan teman-temanku." Hao Kun Qin memandang Wang Ziyuan dan berkata dengan ringan. Meskipun keduanya hanya saling melirik, Wang Ziyuan merasakan tekanan besar. Di matanya, Hao Kun Qin seperti pangeran kuno. Wang Ziyuan berkata dalam hatinya bahwa temperamen superior semacam ini hanya bisa ada pada bos yang berdiri di puncak kekuasaan. Jelas, Hao Kun Qin adalah petinggi. "Aku ingin tahu apakah Raja Naga ingin menguburnya hidup-hidup atau Shen Jiang?" Wang Ziyuan bertanya dengan hormat. Dia tidak tahu nama Hao Kun Qin, jadi dia menyebut Hao Kun Qin sebagai Raja Naga seperti Jiaoqi. Ketika Hao Kun Qin mendengar ini, alisnya sedikit mengernyit. "Kamu memanggilku Tuan Qin. Kamu tidak memenuhi syarat untuk disebut Raja Naga." Bagi yang mengenal Long Ting, tak ada salahnya menyebutnya sebagai Raja Naga. Tapi Wang Ziyuan jelas belum pernah berhubungan dengan Long Ting, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk memanggilnya Raja Naga. Karena konflik antara Lin Xiaoqi dan Yun Sigu, banyak tamu telah berkumpul untuk menonton kegembiraan. Ketika semua orang mendengar kata-kata Hao Kun Qin, mereka semua menarik napas. Wang Ziyuan adalah ketua Grand Hyatt Hotel, yang kekuatannya sebanding dengan keluarga kelas 3 di ibu kota provinsi. Melihat ibu kota provinsi, dia bisa dibilang sebagai sosok yang paling gemilang. Tapi dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk disebut Hao Kun Qin Dragon King. Di mata semua orang, ini hanya mempermalukan Wang Ziyuan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Wang Ziyuan akan marah. Di adegan berikutnya, rahang mereka terkejut. "Ya, Tuan Qin." Wang Ziyuan membungkuk, sikapnya sangat hormat. Bukan saja dia tidak marah, tetapi dia juga mengambil sikap yang rendah hati. Marah? Apa lelucon? Dari sikap Jiaoqi terhadap Hao Kun Qin, dia menyimpulkan bahwa identitas Hao Kun Qin pasti mencengangkan. Pria sebesar itu, apalagi memanggilnya Tuan Qin, bahkan jika dia dipanggil kakek Qin, dia tidak akan merasa terhina. Putra ini sombong dan mendominasi, tetapi mengandalkan ayahnya sendiri untuk menjadi pemegang saham Grand Hyatt Hotel. Jika ini masalahnya, biarkan dia menyingkirkan identitas ini, kata Hao Kun Qin ringan. "Ya, Tuan Qin," Wang Ziyuan berkata. Hao Kun Qin mengangguk dan berbalik untuk terus berjalan menuju ruang kosong di sudut aula. Wang Ziyuan buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Qin, ada ruangan VIP di lantai 2 hotel. Tolong, Anda dan teman Anda, ikuti saya ke ruangan untuk makan malam." Meskipun pelayan mengatakan sebelumnya, ruang di hotel sudah penuh. Namun, sebagai hotel kelas atas di ibu kota provinsi, Grand Hyatt Hotel umumnya menyediakan ruang VIP alih-alih menjamu tamu, tetapi hanya untuk menjamu tamu. Hao Kun Qin memandang para tamu di sekitarnya, dan mengangguk setuju dengan saran Wang Ziyuan.
Dalam situasi ini, sangat tidak cocok untuk melanjutkan makan di lobi. Wang Ziyuan secara pribadi bertindak sebagai pelayan dan membawa Hao Kun Qin dan yang lainnya ke ruang VIP di lantai 2. Setelah membuat pengaturan untuk Hao Kun Qin dan yang lainnya, dia kembali ke aula. "Hentikan," kata Wang Ziyuan kepada penjaga keamanan. Pada saat ini, Shen Shao dipukuli dengan memar dan wajah bengkak, dan setidaknya beberapa tulang rusuk patah di tubuhnya. Postur arogan dan mendominasi sebelumnya telah lama hilang. Ini masih hasil dari penjaga keamanan menjaga tangan mereka. Kalau tidak, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. "Wang Dong, aku salah. Aku tidak berani lagi. Tolong lihat peran ayahku dalam bertarung denganmu saat itu. Biarkan aku pergi kali ini." Shen Shao mengangkat kepalanya dengan susah payah dan memohon. Ayah Shen Shao telah bersama Wang Ziyuan sejak awal bisnisnya. Dapat dikatakan sebagai salah satu veteran Grand Hyatt Hotel. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan sedikit bagian. Menjadi pemegang saham minoritas Grand Hyatt Hotel. "Bukannya aku tidak melepaskanmu, tapi orang yang kamu provokasi. Latar belakangnya terlalu besar," Wang Ziyuan berkata dengan merendahkan pada Shen Shao, tanpa emosi. "Lagi pula, bukan hanya kamu, ayahmu akan selesai kali ini." Orang itu telah berbicara, dan dia ingin mengambil status ayahmu sebagai pemegang saham Grand Hyatt Hotel. Sebagai ketua dan pendiri, Wang Ziyuan memiliki kendali mutlak atas Grand Hyatt Hotel. Apalagi ayah Shen Shao, dia hanya pemegang saham minoritas. Bahkan jika dia adalah pemegang saham terbesar kedua, dia bisa dikeluarkan kapan saja. Tidak. Ada ekspresi putus asa di mata Shen Shao. Alasan mengapa dia bisa mendominasi sepenuhnya karena ayahnya adalah pemegang saham Grand Hyatt Hotel. Begitu ayahnya diambil kembali sahamnya, seluruh keluarga Shen akan langsung jatuh ke bawah. Jika dia memberitahu ayahnya, itu karena dia yang menyebabkan Wang Ziyuan mengambil kembali sahamnya. Ayahnya pasti bisa merobeknya. "Jangan ambil kembali bagian ayahku." Shen Shao memeluk betis Wang Ziyuan dan memohon dengan getir. "Usir dia dan wanita itu keluar." Wang Ziyuan memerintahkan penjaga keamanan. Petugas keamanan segera mengambil tindakan dan mengusir Shen Shao dan Lin Xiaoqi keluar dari Hotel Grand Hyatt. Di luar hotel, Shen Shao putus asa, mengetahui bahwa keluarga Shen telah benar-benar habis. Tiba-tiba, ekspresi kemarahan muncul di wajahnya, dan dia bergegas menuju Lin Xiaoqi yang ada di samping. "Aku menyalahkanmu. Jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa memprovokasi pria besar itu?" Bab 76. Meskipun Shao Shen terluka parah, kebenciannya pada Lin Xiaoqi telah membuatnya melupakan rasa sakit di tubuhnya. Aku melihatnya menarik leher Lin Xiaoqi, dengan panik menamparkan wajahnya. "Ini semua salah Anda. Ini semua salah Anda." Seperti kata pepatah, orang yang menghina selalu dihina. Lin Xiaoqi ingin mempermalukan Yun Shigu, tetapi akhirnya membiarkan dirinya merasakan buah pahit itu. Jika pada awalnya, dia tidak ingin mempermalukan Yun Shigu, tetapi hanya menceritakan masa lalu. Sekarang akan menjadi adegan lain. Setelah Wang Ziyuan selesai mengajar Shen Shao, dia segera kembali ke ruang VIP di lantai 2. Selain melayani sebagai pelayan, dia menyajikan teh dan air untuk Hao Kun Qin dan yang lainnya, dan menyajikan makanan. Setelah Hao Kun Qin dan yang lainnya selesai makan, dia mengirim mereka ke suite VIP di lantai atas hotel untuk beristirahat. Selain itu, Hao Kun Qin dan yang lainnya diberikan kartu keanggotaan tingkat tertinggi Grand Hyatt Hotel. Kartu keanggotaan ini memiliki banyak keistimewaan di hotel, seperti diskon 50% untuk konsumsi, 5 hari menginap gratis per bulan, del. "Saya tidak akan mengganggu Tuan Qin dan Anda beristirahat. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat menghubungi nomor internal. Saya akan berada di sana sesegera mungkin untuk melayani Anda para VIP," kata Wang Ziyuan dengan hormat. Hao Kun Qin mengangguk sedikit, dan kemudian mengirimnya pergi. Setelah Wang Ziyuan pergi, Yun Shigu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, "Hao Kun Qin, ketua Wang terlalu rajin." Wang Ziyuan, sebagai raksasa bisnis di ibu kota provinsi, memiliki kekayaan bersih lebih dari 2 miliar. Tapi di depan Hao Kun Qin, dia tampak rendah hati, seperti pengikut. Ini membuat Yun Shigu merasa sedikit tidak nyata. Hao Kun Qin tersenyum dan berkata, "Penampilannya cukup rata-rata. Di sisi saya, Anda akan melihat orang 10 atau 100 kali lebih rajin daripada dia di masa depan." Sebagai komandan Longting, ada terlalu banyak orang yang ingin menjilatnya. Orang yang bertanggung jawab atas zona perang yang bertanggung jawab atas satu sisi pernah berdiri di luar kamarnya, berjaga-jaga untuknya. Penguasa dunia, yang mengejutkan dengan paksa dan terkenal karena bergerak, pernah berlutut dan meminta nasihatnya. Orang terkaya di negara lain dengan kekayaan bersih lebih dari 100 miliar, pernah membungkuk untuk menyambut kedatangannya, del. Dibandingkan dengan orang-orang itu, kinerja Wang Ziyuan hanya bisa dikatakan rata-rata. Sudah larut,
istirahatlah lebih awal. Hao Kunkin menggosok kepala Yun Sigu. Keesokan paginya, setelah sarapan, Hao Kunkin, Jiao Qi, dan Seng Hong berangkat ke rumah Seng. Karena ada kemungkinan konflik yang tinggi, Hao Kunkin tidak membawa Yun Sigu bersamanya, tetapi membiarkannya pergi berbelanja. Yue Yunju, salah satu komunitas kelas atas di ibu kota provinsi. Jiao Qi mengendarai Hummer dan mengikuti panduan Seng Hong ke depan Villa 3. Villa ini bukan pemilik keluarga Seng, melainkan Seng Xiangyang, anak dari pemilik keluarga Seng. Kepala keluarga Seng telah berusia hampir 60 tahun dan pada dasarnya telah mundur ke baris kedua. Patriark kecil Seng Xiangyang pada dasarnya berurusan dengan hal-hal besar dan kecil di grup Tiansheng. Kali ini, Seng Hong dipanggil kembali ke ibu kota provinsi untuk menanyainya. Di pintu masuk villa, berdiri dua pengawal hitam yang agresif. Dilihat dari aura yang terpancar, mereka semua adalah pejuang di puncak kekuatan eksternal. Ketika Hao Kunkin hendak memasuki villa, dua pengawal berpakaian hitam tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. Patriark muda hanya membiarkan Seng Hong masuk sendirian. Salah satu dari mereka berkata dengan kosong. Hao Kunkin mengangkat alisnya dan berkata dengan lemah, "Lalu bagaimana jika aku harus masuk?" "Itu harus tersinggung." Kedua pengawal berpakaian hitam itu langsung menembak, mencoba menaklukkan Hao Kunkin. Hao Kunkin mencibir di sudut mulutnya, tanpa niat sedikit pun untuk melawan. Hanya ada dua udang kecil dari tahap akhir kekuatan asing, dan mereka tidak layak untuk ditembak. Jiao Qi, berdiri di belakangnya, melesat seperti kilat. Dia menjatuhkan dua pengawal hitam ke tanah. Hao Kunkin mengangkat kakinya dan melangkahi kedua pengawal itu, membawa Jiao Qi dan Seng Hong, dan langsung masuk ke villa. Di ruang tamu, Seng Xiangyang dalam setelan kasual, dengan kaki erlang dimiringkan, memandang Hao Kunkin dan yang lainnya dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Yang mulia bergegas ke rumah saya, bukankah Anda harus memberi saya penjelasan?" Sedikit keceriaan muncul di wajah Hao Kunkin. "Kamu mengatur dua pengawal untuk memblokir pintu dengan sengaja, bukankah kamu hanya ingin aku bergegas?" Seng Xiangyang hanya ingin mencari alasan untuk menyerangnya. "Kamu benar, karena kamu tahu segalanya, maka aku akan memberimu dua pilihan." Seng Xiangyang tersenyum dan mengangkat dua jari. 1. Ambil inisiatif untuk pergi ke rumah Feng untuk mengambil alih Jing, dan biarkan Feng jatuh. Kedua, aku akan menghapusmu, dan kemudian memberikannya kepada keluarga Feng, biarkan keluarga Feng membuangmu. Seng Xiangyang sangat percaya diri dan merasa bahwa Hao Kunkin sudah memancing di papan Feld dan membiarkannya membunuhnya. "Saya tidak mengerti, keluarga Seng juga merupakan salah satu keluarga teratas di ibu kota provinsi. Mengapa Anda ingin mengikuti keluarga Feng?" Hao Kunkin mengajukan keraguannya. "Ini bukan sesuatu yang harus kamu ketahui. Selama kamu tahu, hidupmu sekarang ada di tanganku," kata Seng Xiangyang ringan. Hao Kunkin mengabaikan apa yang dikatakan Seng Xiangyang, tetapi berkata pada dirinya sendiri, "Saya pikir, selain keluarga Feng, harus ada keluarga Han di belakang ini." Ketika Seng Xiangyang mendengar ini, wajahnya langsung menjadi dingin. "Sepertinya kamu tidak berniat untuk pergi ke rumah Feng untuk mengaku bersalah." Dia bertepuk tangan, dan 20 prajurit kekar muncul di villa. Setiap prajurit memancarkan aura sengit, dan kultivasinya berada di atas kekuatan batin tingkat menengah. Di antara mereka, orang terkuat telah mencapai puncak kekuatan batin. "Sepertinya tebakanku benar," kata Hao Kunkin perlahan. Tindakan Seng Xiangyang membenarkan dugaannya. Meskipun keluarga Seng adalah salah satu keluarga teratas di ibu kota provinsi, prajurit kekuatan batin bukanlah kubis Cina, terutama prajurit di atas periode tengah kekuatan batin. Melihat seluruh provinsi Fengdong, tidak banyak. Dengan keluarga Seng saja, tidak akan pernah mungkin untuk membuat 20 orang. Di antara mereka, harus ada tulisan tangan keluarga Feng dan keluarga Han. "Lakukan," perintah Seng Xiangyang. "Biarkan aku melihat siapa yang berani melakukannya." Qi mencium wajahnya yang cantik dengan mata dingin dan dingin, menyapu sekeliling. "Chu Yanran, meskipun Tuan Chu mencintaimu, kamu tidak bisa mewakili keluarga Chu. Kamu tidak bisa melindunginya," Seng Xiangyang mencibir. Meskipun pengaruh keluarga Chu di provinsi Fengdong lebih tinggi daripada keluarga Seng. Tapi bagaimanapun juga, Chu Yanran bukanlah pewaris dari keluarga Chu, dan tidak bisa mewakili keluarga Chu. Karena itu, Seng Xiangyang tidak takut padanya. "Berikan padaku dan hapus saja dia." Seng Xiangyang menunjuk Hao Kunkin dan berteriak senran. 20 seniman bela diri internal dibagi menjadi dua kelompok. Sekelompok 4 orang menyerang Jiao Qi. Kelompok lain yang terdiri dari 16 orang menyerang Hao Kunkin. Menurut informasi yang diberikan oleh Feng Yong, basis kultivasi Jiao Qi mencapai puncak kekuatan batin. Oleh karena itu,
Seng Xiangyang mengirim 4 prajurit dari periode kekuatan internal selanjutnya untuk menghadapinya. Dengan 4 orang ini, tidak mungkin mengalahkan Jiao Qi. Tapi hanya menghentikannya, masih tidak ada masalah. Dalam informasi yang diberikan oleh Feng Yong, kultivasi Hao Kun Qin berada pada tahap awal transformasi. Di Jiangcheng, ia memiliki catatan membunuh roh jahat hitam dan putih. Oleh karena itu, Seng Xiangyang mengatur total 16 prajurit dengan kekuatan internal tingkat menengah ke atas untuk bersama-sama menghadapinya. Bab 77. Meskipun Master Besar Alam Transformasi sangat kuat, itu tidak terkalahkan. Selama ada cukup banyak seniman bela diri kekuatan batin, apalagi Master Seni Bela Diri di tahap awal alam transformasi. Bahkan pembangkit tenaga listrik di alam transformasi tahap tengah dari alam transformasi dan bahkan tahap akhir transmigrasi dapat dibunuh. Seng Xiang yang berkata dengan percaya diri. Sebagai keluarga teratas dari ibu kota provinsi, keluarga Seng, meskipun tidak ada tuan kerajaan dalam keluarga. Tetapi ada seorang master dunia yang dikenal. Seng Xiangyang secara khusus berkonsultasi dengan Grandmaster. Grandmaster mengatakan bahwa dengan kekuatannya, dia bisa menangani paling banyak 12 prajurit di atas kekuatan batin tingkat menengah pada saat yang bersamaan. Dan sekarang, untuk menghadapi Hao Kun Qin, Seng Xiangyang memobilisasi 16 prajurit di atas kekuatan internal tahap menengah, termasuk prajurit di puncak kekuatan internal. Menurutnya, kekuatan seperti itu harus sangat mudah ketika berhadapan dengan pembunuhan Hao Kun Qin. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan sampah ini? Hao Kun Qin memandang Seng Xiangyang dengan tatapan menang, dan matanya tidak bisa menahan untuk menunjukkan ejekan. Seperti kata pepatah, 2 tinju sulit untuk mengalahkan 4 tangan. Jika cukup banyak pejuang kekuatan batin bergandengan tangan, mereka memang bisa membunuh Master Ranah. Tapi dia bukan penguasa Huajin, tetapi pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa. Baginya, apalagi 16 prajurit kekuatan batin, bahkan 160 prajurit kekuatan batin tidak dapat mengancamnya. Anda tahu, beberapa bulan yang lalu, dia menyapu 10 master transformasi negara musuh dengan tak terkalahkan di teater barat, memenggal kepala mereka semua, dan berjuang untuk gelar Tuhan. Peringkat di antara para dewa dunia. 10 master dari ranah transformasi bukanlah master biasa dari ranah transformasi, tetapi yang kuat dalam daftar master dunia. Basis kultivasi setiap orang berada di atas tahap akhir transformasi. Di antara mereka, basis kultivasi 3 lainnya mencapai puncak ranah transformasi. Apa yang benar-benar kuat? Mata Hao Kun Qin bersinar dengan listrik dingin. Melihatnya melangkah keluar, seluruh villa tampak bergetar. Di mata Seng Xiangyang, Hao Kun Qin tidak berubah. Tetapi di mata 16 prajurit kekuatan batin yang telah menyerang, Hao Kun Qin seperti dewa perang tiada taraf yang berdiri di medan perang, memancarkan kekuatan yang mendominasi dan tak tertandingi. Kaki Hao Kun Qin bukan ubin lantai. Ini adalah lautan darah. Adegan menakutkan seperti itu secara langsung membuat takut beberapa prajurit kekuatan batin dengan tingkat kultivasi terendah ke tanah. Meskipun orang-orang yang tersisa dapat terus bertarung, kekuatan mereka sangat berkurang. Hao Kun Qin memandang mereka dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangan kanannya yang acak, angin yang mengerikan menerpa telapak tangannya, yang langsung berubah menjadi korek api yang tak terlihat, dan secara langsung menarik semua pejuang kekuatan dalam yang tersisa menjauh. 16 pejuang kekuatan batin semuanya terluka parah, tergeletak di tanah seperti anjing mati. Tidak ada yang bisa berdiri lagi. Termasuk prajurit di puncak kekuatan internal, hal yang sama juga berlaku. Hao Kun Qin menoleh dan menatap 4 seniman bela diri yang mengepung ciki, dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Keempat prajurit di tahap akhir kekuatan internal semua melihat es dan dingin di mana-mana, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh dewa kematian. Tanpa ragu sedikitpun, keempat prajurit dari tahap kekuatan internal akhir dengan tegas berhenti, berbalik dan melarikan diri. Kekuatan Hao Kun Qin telah membuat mereka kehilangan keberanian untuk bertarung lagi. Tetapi keempat prajurit di tahap akhir kekuatan batin, yang baru saja akan melarikan diri, merasakan tendangan voli pelatihan kuda yang tak terlihat. Bagua Palem, tinju Yan Huo, tinju tangan kuat, King Kong yang kuat. 4 prajurit di tahap akhir kekuatan internal tidak bisa bersembunyi darinya. Dia harus meledak dengan seluruh kekuatannya, menampilkan seni bela diri terkuat, dan ingin melawan latihan keras Hao Kun Qin. Meskipun ini hanya pukulan biasa saya, tetapi jika Anda ingin menghentikannya, Anda harus berkultivasi selama 20 tahun. Kata Hao Kun Qin menghina. Suaranya jatuh, dan 4 teriakan tiba-tiba terdengar. Seni bela diri terkuat dari 4 prajurit kekuatan internal tahap akhir, seperti kertas, langsung dihancurkan oleh latihan kekuatan Hao Kun Qin. Yang hancur tidak hanya seni bela diri mereka, tetapi juga lengan yang mereka gunakan untuk melakukan seni bela diri mereka.
Tidak mungkin, ini tidak benar. Seng Xiangyang melebarkan matanya dan berteriak tak percaya. Ini adalah total 20 seniman bela diri di atas kekuatan internal tahap menengah. Bersama-sama, mereka dapat membunuh Master Transcendent biasa. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan keluarga papan atas di ibu kota provinsi. Tapi Hao Kun Qin mengalahkan mereka semua hanya dengan 2 gerakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika dia yang terkuat di provinsi Fengdong, dia tidak begitu kuat. Basis kultivasi Anda jelas bukan tahap awal Transforming Realm. Seng Xiangyang berteriak dalam hati. Sekarang, jika dia berpikir bahwa Hao Kun Qin hanyalah master transformasi biasa, dia akan menjadi idiot. Saya tidak pernah mengatakan bahwa basis kultivasi saya adalah tahap awal transformasi, kata Hao Kun Qin ringan. Seng Xiangyang menyaksikan Hao Kun Qin berjalan ke arahnya dengan panik di wajahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya adalah patriark muda keluarga Seng. Jika kamu berani menggunakan rambut, keluarga Seng tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tanda seru petik 2. Dia ingin menggunakan keluarga Seng untuk menekan Hao Kun Qin, tetapi Hao Kun Qin tampak acuh tak acuh dan tidak menempatkan keluarga Seng di matanya sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja, kamu harus membayar harga untuk apa yang kamu lakukan. Hao Kun Qin mencibir di sudut mulutnya. Saya melihatnya melambaikan tangannya, dan kekuatannya langsung tertuju pada kaki dan lutut Seng Xiangyang. Dengan klik, kedua tempurung lutut itu hancur. Ah, kakiku! Seng Xiangyang menjerit dan berlutut. Selama sisa hidupnya, dia hanya bisa hidup di kursi roda. Beraninya kamu menghapus kakiku, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Seng Xiangyang menatap Hao Kun Qin, berteriak dengan getir yang tak tertandingi. Meskipun kamu kuat dalam pertempuran, kamu telah menyinggung keluarga Han dan keluarga Feng. Sekarang kamu telah menyinggung keluarga Sengku. Seluruh provinsi Fengdong tidak akan menjadi tempatmu. Tunggu kematianmu. Hao Kun Qin menunjukkan sentuhan penghinaan. 3 keluarga Anda hanyalah 3 belalang yang bersembunyi di provinsi Fengdong. Anda juga ingin mengguncang naga asli. Belum lagi keluarga Han, keluarga Feng, dan keluarga Seng adalah keluarga teratas di provinsi Fengdong. Bahkan keluarga teratas dari pesta hegemoni, di depannya, seperti ayam dan anjing, mereka dapat dihancurkan di tangan. Tanda seru. Apa yang ingin kamu pikirkan sekarang bukanlah untuk membalaskan dendamku. Sebaliknya, kamu harus berpikir tentang bagaimana menenangkan amarahku. Biarkan aku mengabadikan keluarga Seng, kata Hao Kun Qin dengan dingin. Hancurkan keluarga Seng saya, nada yang besar. Saya harap ayah saya ada di sini, Anda masih bisa begitu sombong. Seng Xiangyang mencibir. Dia telah meminta pengawal di luar untuk memanggil ayahnya jika dia melihat ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, ayahnya pasti sedang dalam perjalanan. Kalau begitu buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik bagaimana ayahmu meminta maaf padaku. Sudut mulut Hao Kun Qin membangkitkan sentuhan main-main. Duduk tegak di sofa, kaki Erlang terangkat, menunggu kedatangan kepala keluarga Seng. Setengah jam kemudian, rem cepat terdengar di luar villa. Seorang lelaki tua yang energi dengan kostum tang, dikelilingi oleh pengawal, bergegas ke villa dengan agresif. Orang di sini adalah Seng Nanfeng, kepala keluarga Seng. Bab 78. Seng Nanfeng melihat sekilas, Seng Xiangyang berlutut di tanah dengan lutut tergores. Matanya merah darah seketika, dan dia meraung, jeroan yang mana, hati beruang dan nyali macan tutul. Beraninya kau melakukannya pada anakku. Cium, telapak tangan. Hao Kun Qin yang duduk di sofa berkata dengan ringan. Jiao Qi bergerak seketika dan berubah menjadi bayangan, muncul di depan Seng Nanfeng. Terjebak. Tamparan keras di wajah bergema di seluruh villa. Kamu berani memukulku. Seng Nanfeng memegangi pipi kirinya yang bengkak sejenak. Kemudian dengan marah bergegas ke langit, dengan niat membunuh dan berteriak, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Seng Xiangyang, yang berlutut di tanah, mau tidak mau mengingatkan dengan suara rendah, ayah, dia adalah Jiao Qi dari keluarga Chu. Wajah Seng Nanfeng sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia belum pernah melihat Jiao Qi, tetapi saya juga mendengar bahwa Jiao Qi adalah permata di telapak tangan patriark keluarga Chu, dan dia sangat dicintai. Jika dia membunuh Jiao Qi, patriark keluarga Chu pasti akan bisa melawannya dengan putus asa. Seng Nanfeng memandang Jiao Qi dan mendengus dingin, bahkan jika itu kakekmu, aku tidak berani menamparkan wajah tuanku. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, tetapi biarkan kamu belajar beberapa pelajaran, Chu Huaitian tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Mengatakan, pengaruh keluarga Seng di provinsi Fengdong tidak sebaik keluarga Chu. Tapi bagaimanapun juga, mereka milik salah satu keluarga papan atas. Sebagai kepala keluarga Seng, Seng Nanfeng ditampar wajahnya oleh junior keluarga Chu.
Bahkan jika Chu Huaitian mencintai Ciki lagi, dia harus memberikan penjelasan. Terjebak. Suara Seng Nanfeng belum sepenuhnya jatuh. Aku melihat Jiao Qi melambaikan tangannya lagi dan menamparkan pipi kanannya lagi. Jiao Qi, kamu mencari kematian. Begitu Seng Nanfeng berbicara, Jiao Qi melambaikan tangannya lagi. Terjebak. Anda. Terjebak. Jiao Qi menamparkan Seng Nanfeng 10 kali berturut-turut, menamparnya seperti kepala babi. Seng Nanfeng berhenti berbicara dan terdiam sepenuhnya. Selama periode itu, pengawal yang dibawanya ingin bergegas menyelamatkannya. Tapi mereka semua ditendang dan ditendang oleh Qi. Patriark Seng, putra Anda memprovokasi saya dan membuat saya sangat marah. Apa yang akan Anda lakukan dengan putra Anda untuk menenangkan amarah saya? Hao Kun Qin perlahan berkata. Kamu pikir kamu siapa? Seng Nanfeng sepertinya mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia memandang Hao Kun Qin dan Jiao Qi dengan sangat pahit, dan menggertakkan giginya dan berkata, Tuan keluarga ini bersumpah bahwa dia akan membunuhmu. Bahkan keluarga Chu tidak bisa menahanmu. Setelah dicium dan ditampar belasan kali di wajah, kebenciannya terhadap mereka berdua sudah mencapai puncaknya. Sebagai kepala keluarga Seng, dia tidak pernah dipermalukan di provinsi Fengdong selama beberapa dekade. Meskipun keluarga Chu kuat, keluarga Sengnya tidak mudah diprovokasi. Seng Nanfeng bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membuat keluarga Chu membayar mahal. Hao Kun Qin mendengar kata-kata itu, dan ada cemoohan di matanya. Jiao Qi, katakan padanya siapa aku. Jiao Qi berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Naga adalah komandan tertinggi Longting, barak khusus di teater barat. Dengan 3 jenderal di pundaknya, dia disebut prajurit. Seng Nanfeng tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata Jiao Qi, Longting. Patriarku belum pernah mendengarnya, putra ini bahkan belum berusia 30 tahun. Kamu bilang dia membawa 3 bintang umum di pundaknya. Jadilah patriark, bodoh. Sebagai pemimpin keluarga Seng, ia juga telah bertemu dengan beberapa komandan zona perang, yang sebagian besar berusia 50 tahun. Dia belum pernah mendengar tentang seseorang yang bisa memegang komando sebelum usia 30 tahun. Dan dia adalah panglima tertinggi negara dengan 3 bintang di pundaknya. Katak yang bersembunyi di dasar sumur di provinsi Fengdong tidak tahu seberapa luas langit di luar, kata Hao Kun Qin ringan. Ingin menjadi panglima, tidak hanya tergantung pada kualifikasi, tetapi juga pada prestasi. Di teater barat, ada banyak orang yang telah menduduki posisi komando sebelum usia 30 tahun. Di pengadilan Naga Cahaya, ada beberapa orang. Tentu saja, dia adalah satu-satunya yang bisa menjadi panglima melindungi negara. Jiao Qi, beritahu dia betapa konyolnya apa yang dia katakan barusan, kata Hao Kun Qin acuh tak acuh. Jiao Qi mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Komandan Li, orang tertinggi yang bertanggung jawab di zona perang Provinsi Fengdong. Seng Nanfeng bukan dari zona perang, dan dia belum pernah mendengar nama Longting. Oleh karena itu, cara termudah dan paling efektif untuk meyakinkannya tentang identitas Hao Kun Qin adalah dengan meminta Komandan Li untuk maju ke depan. Setelah panggilan dilakukan, Jiao Qi mengucapkan beberapa kata sebentar, dan kemudian melemparkan telepon ke Seng Nanfeng. Tuanku ingin melihat, trik apa yang bisa kamu lakukan. Seng Nanfeng mencibir. Dia mengangkat telepon yang dilempar oleh Jiao Qi, dan berkata dengan bangga, siapa kamu? Saya Li Chengs, sebuah suara dingin datang dari telepon. Ketika Seng Nanfeng mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba melebar. Meskipun dia tidak akrab dengan Li Chengs, dia masih mengenalnya. Jadi bisa dibedakan kalau suara di telepon itu memang dari Li Chengs. Untuk berjaga-jaga di masa lalu, dia juga dengan sengaja mengeluarkan ponselnya, membuka buku alamat, dan menemukan nomor telepon Li Chengs, membandingkannya dengan nomor telepon yang dipanggil oleh Jiao Qi. Telah dikonfirmasi bahwa Jiao Qi memanggil Li Chengs, Komandan Komando Teater Provinsi Fengdong. Li, Komandan Li, kata Seng Nanfeng dengan suara yang sedikit gemetar. Meskipun dia tidak takut pada keluarga Chu, Komandan Li bukanlah keluarga Chu. Dia adalah orang tertinggi yang bertanggung jawab atas zona perang Provinsi Fengdong, membawa bintang di pundaknya. Bertanggung jawab atas puluhan ribu tentara. Komandan Li yang marah, bahkan jika keluarga Seng adalah keluarga teratas di ibu kota provinsi, itu tidak akan luput dari nasib dihancurkan. Seng Nanfeng, kamu sangat berani sehingga kamu berani memprovokasi Raja Naga. Aku akan memberimu 1 menit untuk menenangkan kemarahan Raja Naga. Jika tidak, aku akan secara pribadi membawa para prajurit dari teater Provinsi Fengdong untuk meratakan keluarga Seng. Li Chengs mengaum jalan. Wajah Seng Nanfeng langsung memucat seperti kertas, dan matanya penuh ketakutan. Dia mengerti dari kata-kata Li Chengs bahwa Hao Kun Qin benar-benar panglima tertinggi melindungi negara, membawa 3 bintang jenderal di pundaknya. Aku benar-benar menyinggung pelindung umum negara. Tubuh Seng Nanfeng melemah dan langsung lumpuh di tanah.
Seng Xiangyang, yang berada di samping, sudah ketakutan saat ini, dan tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar. Keluarga Seng bahkan tidak bisa menyinggung Li Cheng's, yang membawa bintang di pundaknya. Sekarang dia telah menyinggung seorang komandan yang bertugas melindungi negara, yang dikenal sebagai sarjana negara yang tak tertandingi. Ini hanya mencari kematian. Raja Naga, aku tidak tahu identitasmu. Keluarga Sengku tidak bermaksud menyinggungmu. Tolong berbaik hati dan biarkan keluarga Sengku menjalani kehidupan. Keluarga Sengku bersedia mengikutimu sebagai anjing di kakimu. Nanfeng dengan cepat memohon belas kasihan. Seng Xiangyang terus memohon belas kasihan pada Hao Kunkin. Keluarga Seng Anda belum memiliki kualifikasi untuk menjadi anjing bagi saya, kata Hao Kunkin acuh tak acuh. Sebagai pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa, di dunia ini, ada terlalu banyak orang yang ingin menjadi anjing untuk Hao Kunkin. Keluarga Seng tidak lebih dari sebuah keluarga yang berkerumun di Provinsi Fengdong, jauh dari kualifikasi untuk menjadi anjing baginya. Ketika Seng Nanfeng mendengar kata-kata itu, ketakutan di matanya menjadi lebih kuat. Dia berjongkok dengan cepat di tanah, dan memohon dengan getir, tolong berbaik hati kepada Raja Naga. Selama Raja Naga bisa menenangkan amarahnya, keluarga Seng saya bersedia membayar berapapun harganya.